Mas Ema Bapak desa Kecamatan karena waktu sudah siang, kita dimulai aja saya berjalan sambil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi kullihi muslimun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Camat Kecamatan Ekong yang kami hormati, anggota DPRD Pak Fauzi kami hormati, Kepala Dinas LH Ibu Insinyur Teja yang kami hormati, kemudian tim dari Kabupaten Sukabumi, Pak Irfan, Pak Pungkas, Pak Yadi dan lain-lain yang kami hormati. Kemudian Bapak dan Ibu Kepala Desa Sekecamatan Ekong yang kami hormati, Ketua PKK, Ketua PDRI, Ketua MUI, dan juga Ormas dan OKP yang kami hormati. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada hari ini adalah musrenbang tingkat Kecamatan Ekong yang mana sudah diagendakan sebelumnya, baik dari tim musrenbang kabupaten dan juga tim dari kecamatan. Lalu mari kita baca acara pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami untuk menyampaikan agenda acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang tadi sudah kami buka, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mas Sukabumi, kemudian pembacaan tanda tertib, yang ketiga doa, kemudian sambutan yang pertama itu dari Bapak Camat Kecamatan Ekong, yang selanjutnya pemaparan tim penyelenggara musrenbang kecamatan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Selanjutnya pemaparan tim musrenbang kabupaten yang mana nanti mungkin disampaikan oleh Bapak Pangda dan juga yang lainnya. Kemudian diskusi saran atau masukan dari baik perwakilan desa ataupun dari para tokoh. Kemudian penandatanganan berita acara hasil kesepakatan usulan prioritas pembangunan kecamatan dan penetapan daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum PD dan musrenbang kabupaten sejumlah perhatian. Yang terakhir yaitu tutup. Untuk mengawali acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Oleh Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Ekong,
yang terhormat Bapak Dewan Pak Fauzi Indonesia, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Lekong dan dari tim verifikasi Sudirman, selamat datang. Dan saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan prinsip tata tertib Muslimbang Kecamatan Lekong Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Yang pertama, masalah kesetaraan. Semua peserta berhak menyampaikan gagasan maupun pandangan. Beri kesempatan kepada perempuan dan kalangan muda untuk ikut berbicara di forum ini. Dan yang kedua, menghormati perbedaan pendapat, di mana perbedaan pendapat dihargai dan dianggap sebagai hal yang biasa untuk memperkaya pemahaman kita bersama. Yang ketiga, objektif. Pertemuan ini fokus pada persoalan yang nyata, berbasis pada data dan informasi, bukan wacana atau opini tanpa data atau informasi. Kemudian kepentingan umum, semua peserta fokus pada upaya menangani kepentingan bersama dan menghindari ego sektor atau ego wilayah. Kemudian penting juga untuk menghargai waktu dan kesempatan orang lain untuk berbicara sehingga berbicara langsung pada kebiasaan pokok. Dan yang paling penting adalah menjaga kelancaran jalannya kegiatan. Selama mengikuti kegiatan, peserta dilarang menyampaikan perkataan yang kotor dan menghina. Kedua adalah membuat kegaduhan. Meninggalkan rapat sebelum proses pemberitahuan ini selesai tanpa seizin pimpinan. 8 adalah peserta selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya walaupun sudah dicabut, kita tetap jaga protokol kesehatan. Itu tata tertib kesehatan. Dan saya membacakan Muslimbang ini adalah forum pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan KPD terdiri dari Muslimbang dan sebagai KPD kita kabupaten Muslimbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan di langkah-langkah mengenai program kegiatan. Dilakukan prioritas yang tergantung dalam daftar usulan serta kegiatan pembangunan. Dan kemudian dasar-dasar hukumnya kita semua sudah tahu persis, sudah jelas beberapa aturan-aturannya. Dan kegiatan ini seluruhnya dibiayai dari negara Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agustian yang sudah membacakan tata tertib Muslimbang pada hari ini. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Pak Ali. Kepada Pak Ali kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan acara musyawarah pada ini dapat didukung juga nanti dengan daripada Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Rabbana hab lana min azwajina wa
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para yang sudah mengikuti. Semoga apa yang telah dibacakan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pas diguyur hujan. Untuk selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pak Camat sekaligus untuk membuka acara muslimah pada hari ini. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah wa syukur wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Aldi, Anggota DPRD Kabupaten wilayah ini. Yang terhormat Gubernur Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah Bu Kadis Gubernur hadir secara langsung. Kemudian juga Pak Irfan Kawakas dari Bangga dan dari Distrik Jambi, alhamdulillah. Yang terhormat Pak Kapolsek Peko, yang terhormat Pak Sukman beserta para kasih dan jajaran Kecamatan Laipong, yang terhormat Kepala UPTJ di Kecamatan Laipong atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Laipong, Ketua PBNI Kecamatan Laipong, yang terhormat para kepala desa beserta aparat desa, alhamdulillah para pengurus dari 5 desa, 4 desa yang hadir, mungkin hanya 1 desa kami sebagai saja, tetapi seterusnya ada di sini dan dari PPT kita. Yang terhormat Ketua PPT Desa Kecamatan Laipong, yang terhormat Kepala Ketua Di warung loba. dari Kalsel Kota Ormas Kecamatan Laipong. Dan hadirin tamu-tamu, saudara itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada akhirnya dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara muslimah tahun 2024. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, hingga kita pengikutnya sampai ke zaman. Semoga pada kegiatan ini, di mana mungkin dengan Bapak Uji Kota dan kemarin curah hujan terus, tapi alhamdulillah Pak Uji menyempatkan hadir di sini untuk pelaksanaan muslimah 2024 tingkat kecamatan itu, di mana kegiatan ini adalah merupakan program untuk tahun yang 2024 bagi pembangunan pelaksanaan baik infrastruktur maupun kemasyarakatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Laipong yang diajukan oleh khususnya para kepala desa bahkan dari UPTD yang ada di Kecamatan Laipong. Setelah data yang kami lihat dari operator dan SIPD Kabupaten, ternyata program yang ada itu ada 73 dari 5 desa yang mengajukan. Desa Cilangkap 39 program, Langkap Jaya 4 program, Tegalangga 28 program. Jadi yang tidak masuk SIPD
Desa Lekong dan Desa Dendasan. Mudah-mudahan ada dimonitor di sini bagaimana yang dua desa ini bisa masuk kembali dalam program tersebut karena batas waktu aplikasi tadi itu 31 Januari 2023. Sedangkan mungkin nanti oleh tim atau dari kecamatan juga akan disampaikan mengenai apabila desa tidak masuk program yang SPD itu mengenai bantuan-bantuan dari provinsi kabupaten itu akan tertunda. Jadi tidak akan melaksanakan kegiatan program bantuan yang akan diterima oleh desa tersebut. Selamat datang bila pendamping. Enggak terus biasa maka dipayung. Jadi kegiatan ini yang program tadi Bapak sampaikan itu juga untuk dari PU rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Lekong yang tidak banyak disampaikan oleh masih kemudian masyarakat dari kecamatan dan program yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan untuk tahun 2024 ini nanti bisa bawa lebih maju ke provinsi kabupaten yang rencana pada bulan Maret ke depan. Ini nanti perwakilan dari kita nanti termasuk Bapak akan menghadiri persembahan Kabupaten Sukabumi untuk program 2024. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan ini mohon izin ke dimonitor juga polisi dari DPRD untuk Pak Kades hadir di sini dengan aparatnya, di mana Bapak juga akan menyampaikan termasuk program 2023. Saya di sedikit aja. Kalau membahas masalah musibah mungkin ada bidangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Dewan, yang saya hormati tim dari Bapeda, ya. Kemudian Pak Sekmat, para kadis, instansi terkait, lintas sektoral, dan OKP Ormas. Pada kesempatan muslimah ini, saya ada yang perlu disampaikan terkait permintaan Bapak Kapolda Jabar pada saat ada kunjungan ke Polres Sukabumi. Mudah-mudahan para kades terutama nih ataupun mungkin OKP Ormas. Jadi beliau berpesan untuk disampaikan juga ke wilayah Polsek masing-masing berkaitan mohon untuk didata oleh para kepala desa terkait tanah-tanah atau lahan-lahan yang tandus yang sudah tidak tidak terurus, artinya sudah penuh dengan ilalang, jadi sudah tidak produktif lah istilahnya, sudah tidak ada tanaman apapun juga. Nah, dengan data tersebut diantaranya yaitu rencana akan dilaksanakan program reboisasi. Nah, berharap dari OKP atau Ormas atau kepala desa sebagai pemangku wilayah tingkat desa bisa memberikan data, bisa japri ke saya sendiri, bisa juga secara tertulis untuk disampaikan ke Polsek, dan kami akan segera data tersebut dikirimkan lagi ke Polres, dan dari Polres nanti akan segera dikirim lagi ke Polda. Nah, dari Polda Jabar nanti menurut informasi dari Bapak Kapolda, kebetulan mungkin ada investor atau pengusaha yang
akan membantu program reboisasi penanaman lahan yang tandus yang kosong tersebut supaya berhijau kembali. Nah, data yang mungkin yang perlu dicatat oleh para kades ataupun warga yaitu pertama lokasi lahan. Nah, di data lokasi lahannya di mana? Apakah di Desa Langkap Jaya atau Lengkong atau Cilangkap atau Desa Neglasari atau Tegalega? Mohon dicatat lokasi lahannya, kemudian luas lahannya. Apakah itu 1,5 hektar atau 1 hektar atau 10 hektar? Didata secara real. Kemudian data mengenai pemiliknya. Nah, pemiliknya apakah itu milik perorangan atau perusahaan atau perkebunan atau perhutani? Silakan didata secara detail. Nah, nanti dari data tersebut, walaupun memang masyarakat misalnya hanya 1/4 hektar, tapi kalau digabung dengan beberapa orang, apalagi satu hamparan, berarti kan bisa sampai 10 hektar, 5 hektar. Itu mungkin sebagai tambahan terkait program reboisasi yang diinisiatif oleh Bapak Kapolda. Jadi pada kesempatan ini kebetulan semua hadir dari semua instansi. Kita berharap bisa memberikan data secepatnya dan kami akan catat dan akan kami segera laporkan. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Muhammadan rasulullah. Wabisari sholli wa yasri amri wa mdaka bismillah kaum kali yang mubarak. Puji dan puja kita semua panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah berkumpul di ruangan aula Kecamatan Lengkong, Kalangka, Musembang. Mudah-mudahan semua yang ada di sini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada umat sampai kiamat. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lengkong beserta jajaran, juga yang terhormat para kepala desa yang sudah hadir hari ini ikut musyawarah di Kecamatan Lengkong. Mudah-mudahan apa yang sudah lakukan di musdes tingkat desa sekarang dibawa ke kecamatan, dan hari ini bisa menjadikan sekolah prioritas untuk pembangunan di tahun 2024. Juga yang terhormat Ketua MUI tadi sudah hadir, alhamdulillah. OKP mungkin kalau ada yang kami hormati, dari pendamping desa, alhamdulillah Pak ya sudah hadir, tapi nggak tahu tadi Pak Muhammad itu di depan mau tahu pendamping desa apakah Bapak suka desa atau tidak. Jadi catatan kami, mohon maaf ya. Juga yang terhormat mungkin TKSK hadir, sudah hadir Pak ya. TKSK aja. Ya mohon diundang juga, ini jadi catatan kami juga Pak, dikarenakan salah satu yang namanya musyawarah di tingkat kecamatan itu semua stakeholder. Dikarenakan ini akan kita mengajukan nasib Kecamatan Lengkong bagaimana untuk pembangunan dari 2024. Dikarenakan kalau tidak hadir tadi kami punya catatan yang didengar oleh Pak Camat bahwa 2 desa sampai hari ini belum mau membangun bagaimana kalau tidak masuk. Dikarenakan di situ sudah ada jadwal Pak, mohon maaf ini jadi tegas kami juga, dikarenakan jangankan mungkin bantuan dari kabupaten atau pusat atau provinsi, ada juga kalau tidak masuk dengan perencanaan, mohon maaf ini kena sanksi dibangunkan. Jadi mohon Pak Camat ya tahu ini ada larangan apa Pak, itu tolong Bapak itu dikarenakan ada respon ke kami, tahunnya Pak Anies sudah hadir tapi nggak hadir di Lengkong ini. Jadi respon untuk Kecamatan Lengkong juga dari Bapeda Pak ya, alhamdulillah sudah hadir juga. Mohon ini skala prioritas yang masuk hari ini jadi prioritas untuk Kecamatan Lengkong. Bapak-bapak yang kami hormati, kami atas nama anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang berangkat mungkin dari sini Bu, termasuknya salah satu Lengkong. Hari ini Lengkong mau bagaimana mau maju kalau tidak kompak, tapi kalau kompak setiap stakeholder sama-sama insya Allah Lengkong akan lebih maju dari kecamatan lain. Ini juga di tempat Camat.
Yang pertama, kami suka rapat dengan Pak Camat, Pak, bukan diundang, baik mungkin di awal tahun maupun di akhir tahun. Kalau awal tahun mana-mana saja mungkin yang akan diajukan hari ini untuk dikawal di tingkat kabupaten, Pak. Dikarenakan hari ini utusan untuk kabupaten itu nanti 5 ya, teman. Ini harus orang tangguh dan kuat untuk memperjuangkan hasil hari ini apa saja yang jadi prioritas yang lolos di kecamatan untuk dibawa ke kabupaten. Kami akan berjuang nanti di sana sama bapak-bapak utusan dari sini. Jadi mohon nanti juga buat utusan di kabupaten, Pak Camat, orang-orang yang kuat. Yang selanjutnya mungkin dari dinas PU hadir, Pak. Lu hadir Pak ya. Alhamdulillah bisa hadir di sini, bisa melihat infrastruktur di Kecamatan Lengkong, apalagi yang ke dalamnya yang notabene jalan kabupaten tapi masuknya ke dalam, Pak. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak kan itu. Bapak itu yang melirik di yang bagus-bagusnya saja, tolong mungkin ke lapangan mana-mana saja yang diajukan hari ini untuk menjadikan sebuah prioritas di tahun 2024. Juga kami ini mengecek ke Pak Camat, ini juga supaya diketahui oleh para pejabat di kabupaten. Dikarenakan salah satunya yang jadi permasalahan hari ini Kecamatan Lengkong, Ibu, Bapak, sampai ada satu desa yang hari ini mungkin akan menjadikan prioritas. Dinas pendidikan ada nggak, Pak? Dikarenakan pendidikan di Lengkong ini yang perlu ditopang, baik mungkin SD maupun yang lain, termasuk mungkin sekolah-sekolahnya yang ke dalamnya masih ada di desa Galgaya. Salah satu sarana pendidikan yang setelah didengar katanya waktu musdes di desa itu ya kadang-kadang kepala sekolah SD atau MI tidak diundang. Ini hanya sebatas catatan. Dikarenakan kami menemukan di salah satu kecamatan ada kepala desa, dan jangan sampai kita asal-asalan. Dikarenakan agar pemerintah ini tidak semata-mata hari ini ibu-ibu, bapak-bapak kepala desa membangun itu harus pakai titik koordinator. Tidak sembarangan ini. Dikarenakan kita itu sampling di tahun kebelakang ini banyak pihak ketiga ini yang membangun itu ya kadang-kadang 1 minggu, termasuk mungkin dari PU, tolong ini nanti tim penilaiannya harus benar-benar turun ke lapangan, Pak. Jangan sampai ini pihak ketiga membangun jalan hanya 200 juta pengaspalan 1 minggu, dari mana asal usul ini kerjaannya bagaimana, 1 minggu udah rusak kembali. Ini yang memprihatinkan. Tolong mungkin dari dinas PU juga untuk memantau, atau misalnya manakala Pak Camat nanti ada pihak ketiga ya kadang-kadang minta visum ke Pak Camat, jangan dulu tidak tantangan, apalagi masuk punya hutang, apalagi kerjaannya Pak sampai rusak 1 minggu ini. Ini yang harus kita perhatikan. Dan ini juga kepada pendamping desa, mohon kepada pendamping desa ini harus dikelola ketat, Pak. Dikarenakan Bapak itu pendamping yang harus mungkin tahu persis situasi dan kondisi desa tersebut. Dikarenakan buat apa ada pendamping desa, ada pendamping desa duduk manis, datang ke kecamatan, kaitan pembangunannya tidak tahu. Baik mungkin anggaran dari pusat, dari provinsi, termasuk dari kabupaten harus diketahui, termasuk perencanaan yang dikawal hari ini bahwa pendamping desa itu harus mendorong apa saja yang diajukan oleh kepala desa. Tolong mungkin profilnya dilihat dulu sebelum didapatkan di musembang tingkat kecamatan seharusnya. Ini Pak Kades kurang, ini salah, ini sudah dibangun, harus tahu. Jangan sampai intinya hari ini kejadian yang 2 desa ini belum, dan silakan dimasukkan kepada kami untuk menolong kepala desa yang 2 desa ini. Dikarenakan sudah tutup ya. Kalau di OKP termasuk dari utusan yang sekarang ini 5 orang atau 6 orang dari desa, kita sampaikan saja benar-benar hari ini, Pak. Kalau tidak masuk mungkin kemarin itu coba hari ini direvis kembali mana-mana saja yang menjadikan sebuah prioritas untuk bapak-bapak di tiap desa masing-masing. Dan perlu informasikan ke Pak Camat dan Desa Cilangkap dan Lengkap Jaya, insya Allah hari Jumat kami akan mengadakan pengobatan gratis untuk warga masyarakat Cilangkap dan Lengkap Jaya. Mohon Pak Camat hadir, Pak Kapolsek, pendamping desa bila perlu nanti ke sana bareng-bareng di hari Jumat 2 desa, dan insya Allah malamnya Isra di 2 tersebut insya Allah kami hadir, Pak Camat juga harus hadir, Pak Kapolsek juga harus hadir, dikarenakan Pak Camat belum ke sana katanya Pak Camat. Insya Allah saya bareng-bareng datang ke sana, kita lihat situasi dan kondisi mungkin desa di sana bagaimana. Dikarenakan setelah kami ke sana itu masih memprihatinkan juga kaitan infrastruktur termasuk jembatan-jembatan ini juga sangat sulit untuk melintasi ke desa Cilangkap atau Lengkap Jaya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Tentunya inspiratif yang ingin diperjuangkan hari ini mungkin Pak. Alhamdulillah tadi Bapak menyampaikan fasilitas di sini. Sebelum Bapak selesai 2024, kami harapkan Kecamatan Lekong sudah ada istilahnya pindah ke yang di dekat SMA kemarin. Untuk rekonstruksi jalan, ruas jalan Patok Besi Joglo, Kecamatan kemudian ruas jalan Rekong Mataram, untuk ruas jalan Patok Besi yang sisa-sisanya nanti itu akan dilanjutkan. Kemudian Bahu Kupar dan Bronjong Kepala. Adalah Cisarua, Cikawiras, Cikalasari, dan Cisarua Cibatu Kasur, dan Cibusar. Itu usulan kita untuk di wilayah Lampang Tengah. Kemudian untuk sarana prasarana untuk tahun 2024 ini, masalah kegiatan Santras SD. Ini ada SD Bandung, Cikupa, Cibiro, Engsal, dan SD Negeri Makassar. Kemudian untuk sarana air bersih juga itu ada di Desa Neglasari dan di Neglasari. Kemudian untuk pembangunan ruang klinik kesehatan sekolah memanfaatkan yang ada di Rantong. Kemudian kesehatan pembangunan laboratorium di SMP Desa Sanipia, kemudian pembangunan pengadaan alat peralatan teknologi informasi dan komunikasi itu di SMP Insan Sanipia Resik Jakarta. Kemudian pengadaan alat peralatan teknologi juga sama itu ada di SMP Insan Sanipia. Kemudian rehabilitasi jaringan komunikasi tersier itu untuk Poktan Cibandung Desa Tegaga. Kemudian untuk usulan yang tertera pada SIPD, betul tadi kata Pak Camat bahwa kita ada 5 desa dan tidak biarkan bagaimana nanti teknisnya mungkin nanti dari pihak pemerintah bisa menyampaikan hari ini. Begitu Pak Kadep. Dan untuk Cilangkap itu menyampaikan ada 39 usulan, Tegalega 28 usulan, dan Langkap Jaya ada 73 usulan. Beberapa di antaranya adalah pembangunan yang tentunya sifatnya sektoral seperti pertanian dan jalan pendidikan itu sangat prioritas sekali di Kecamatan Lekong, karena di Lekong infrastruktur jauh dari kata bagus itu sangat adalah pemaparan tim musliman kabupaten. Dalam hal ini akan disampaikan lebih awal oleh Bapak Irfan Alfianto. Tempat dan waktu kami silakan. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ibadah lebihnya alhamdulillah sepakat dengan ini bisa yang berhormat, alhamdulillah kami sudah disambut yang namanya dengan semangat kami alhamdulillah dengan ya kami bersyukur Pak bisa berkunjung ke Kecamatan Lekong. Ibu Kadis Bella, Ibu ada benar-benar
akan nanti ada rekan rumah kami dari Bapak Lekota, Bapak Petugas juga, Bapak Menteri dan terhormat Bapak Kapolsek. Alhamdulillah sudah diterima dengan baik di sini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang kami tidak bisa bersatu, selama ini Kepala Desa di Kecamatan Lekong. Nah, kami alhamdulillah diterima dengan baik di sini. Dan kami belum tapi banyak Pak tentunya tentang sebenarnya kan itu bagaimana demografi dan topografi yang ada di desa di Kecamatan Lekong. Namun alhamdulillah dari yang kami pelajari dari badan perencanaan ini betul-betul kita coba fokuskan kemarin itu tentang masih yang ada di Kecamatan Lekong, masih prioritas bulannya. Sehingga kami harus coba dapatkan tentang itu dalam hal ini dari sisi ekonominya, dari sisi sosialnya, dari lingkungannya, sehingga Kecamatan Lekong mempunyai suatu prioritas yang betul-betul nanti saya bisa mendorong terhadap kebanyakan ekonomi sosial dan ekonomi ini yang kita harapkan. Oleh karena itu partisipasi semuanya dari Bapak Ibu semuanya, dari kalangan milenial atau dari generasi X-nya, generasi Z-nya, dari generasi boomer, PB boomernya, itu betul-betul saya aktif dalam hal ini dengan bisa membangun kecamatan yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, coba kami presentasikan dalam hal ini dan kemudian apa sih yang gambaran untuk kami istilahnya kan perencanaan di Kabupaten Polri. Dalam hal ini memang kondisinya seperti apa sih dan bagaimana nanti tantangan yang harus dihadapi nanti ke depan dan bagaimana nanti strategi yang harus dilaksanakan gitu dalam misalnya menjawab perencanaan pembangunan Kabupaten Polri. Ini memang hal yang menarik itu kan itu karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat juga kan itu dari Bapak anggota Dewan juga kan itu. Sebetulnya kalau kita berbicara dari bawah Pak sampai ke atas itu perencanaannya itu namanya bagaimana dimulai dari istilahnya kan itu dibicarakan dari RT, dibicarakan dari RW, dari desa, dari kecamatan. Apa sih yang menjadikan aspirasinya? Nah, begitu juga kami yang lebih bijaksana di atas. Artinya bagaimana supaya sinergis dengan istilahnya kan itu aspirasi dari bawah, sehingga kita memiliki nanti keseimbangan di sini. Apa yang diharapkan dan apa kebijakan yang diberikan. Kami tidak bisa melakukan kebijakan langsung Pak tanpa ada keseimbangan terhadap misalnya perencanaan dari bawah. Oleh itu sangat diharapkan, ya kan itu. Tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, perlu ada istilahnya kan itu aspirasi dari bawah dulu. Bagaimana itu nanti perencanaan di pos dari bawah sehingga nanti misalnya bisa seimbang dengan kebijakan. Nah, oleh karena itu nanti karena itu kami coba apa sih yang menjadikan prioritas kumpulan, ya kan? Kami juga sudah sampai apa namanya menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Camat dan namanya saya menanyakan gitu Pak, potensi unggulannya apa sih yang itu betul disini menjadikan ciri khas di Kecamatan Lekong, kan ya? Banyak kan dari sisi pertaniannya, bahkan dari sisi sosial, ada juga dari sisi pertanian. Sehingga nanti mengungkapkan itu kan Pak Camat. Di sini adalah penghasil kopi kayu katanya Pak, terus salah juga gitu kan. Sebelum kita adani oleh-oleh lah kegiatan 2023. Tapi sebelumnya kita membahas dulu masalah SIPD. SIPD yang kami terima kemarin di seluruh desa itu mencapai 800 usulan Pak. Realisasi di dalam usul itu banyak permasalahan
termasuk banyak ini kan kita kan kemarin ke perangkat desa semua yang sudah dikasih kamus usulan. Di sini disebut menurut usulan itu jadi kewenangan sedang jalan lingkungan masuk ke PU itu banyak di daerahnya banyak beda, kewenangannya berbeda gitu. Jadi kita di SPD kan dibagi-bagi Pak, ada yang ke PU, ada yang ke Provinsi. Di dalam usulan itu banyak yang salah kaman, kalau istilah Sundanya gitu. Jadi kita memvalidasi itu banyak usulan yang masuk ke ranahnya di pendidikan umum, ke kerjaan umum. Jadi kita banyak itu, banyak juga saya ngobrol sama staf desa. Kita kan waktu buat SIP itu cukup lama, ada sekitar sebulan. Nah, kendala ya SIP sekarang kan kita baru SPD-nya dulu kan tapi sekarang SPD KRI banyak kendala-kendalanya yaitu jaringan gitu. Tapi kan itu kan banyak input se-Indonesia gitu. Pasti servernya itu nggak kuat. Tapi kita ada dikasih maksudnya kita diakalin dulu gitu. Jangan jam kerja. Saya juga memvalidasi semua usulan dari desa. Anak-anak jam 12 malam Pak baru bisa terkirim gitu. Iya. Desa itu rata-rata mohon izin tidak kurang dari 100 kegiatan Pak. Kami saring menjadi lebih kurang 30 usulan atau 30 kegiatan yang kami usulkan di tingkat kecamatan. Di sini pun masih tercatat ada yang dikembalikan, ada yang harus verifikasi kecamatan, ada yang dibatalkan begitu. Setidaknya maksud kami, alhamdulillah tadi sudah terjawab mungkin kendala-kendalanya di mana begitu. Mudah-mudahan setidaknya yang tidak tertolong dari waktu kemarin bisa kami usulkan melalui Bapak Dewan yang terhormat begitu. Tetapi paling tidak kadang-kadang begini Pak, mohon izin, desa itu kan desa dan mungkin di Dewan ya yang bisa menginput di SIPD tersebut. Tidak jarang kami jadi kambing hitam begitu Pak. Teman-teman mohon izin dari aktivis ke dinas masing-masing. Ini diinput di desa sana, diinput di desa sana begitu. Sehingga mudah begitu Pak. Sehingga tidak sedikit yang lempar batu sembunyi tangan begitu. Sehingga desa ada upaya usaha begitu. Padahal upaya usaha kami sudah kami lakukan sekemampuan dan sesuai kewenangan kami. Tetapi soal hasilnya ya itu tadi Pak, yang kami harapkan dari oleh-oleh tadi saja, memang alhamdulillah hampir yang tadi disebutkan 90% adalah untuk lembaga pendidikan. Itu pun alhamdulillah. Mudah-mudahan oleh-olehnya dari dinas lainnya segera juga dirilis Pak. Kami masih ingat Pak, sejak 2019, 2020, 2021 sampai sekarang 2023, Bapak Ibu mohon perlu diketahui rata-rata per tahunnya itu tidak kurang dari 30 kegiatan. Tapi ya mohon izin, beginilah faktanya. Dalam hal ini jangan kemudian kita saling menyalahkan atau mencari kambing hitam. Faktanya dari sistem kita juga tadi disebutkan masih ada kekurangan Pak ya. Dalam arti kadang-kadang harus masuk ke STPD itu agak sulit juga, itu jadi kendala. Itu perlu kita akui mungkin begitu. Terus lagi mohon izin itu terkait dengan kegiatan, makanya ini yang diverifikasi kecamatan, mohon izin mungkin dari kecamatan usulan-usulan dari desa kami juga di input Pak. Jadi pada dasarnya kepada seluruh yang hadir alhamdulillah ada perwakilan dari desa kami juga, dari teman-teman ormas OKP. Intinya desa kita, desa kami, desa Tegalega dalam hal mengusulkan itu sudah maksimal mungkin, dan tiap tahun juga kami mengusulkan melalui berbagai jaringan begitu. Tapi ya kembali lagi mungkin soal kebijakan dan juga lainnya, bahkan punten-punten terus duit begitu. Kadang-kadang banyak program itu kan ya luar biasa, hati bumi namun yang hasil ayah soalnya begitu. Begitulah upaya usaha yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian ya.
selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada dinas instansi yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin, yang kami harapkan itu memang diantaranya paling tidak disampaikan oleh-olehnya tahun sekarang apa, begitu tahun depan yang menjadi prioritas, mudah-mudahan bisa kita perjuangkan secara bareng-bareng, apalagi di tahun sekarang dan tahun depan itu menghadapi tahun politik, begitu kami sadar sepakat. Dan yang untuk tingkat kecamatan, terima kasih tadi sudah ada sinyal dari harapan kami betul Pak, pelayanan di tingkat kecamatan Legong ini salah satunya soal infrastruktur kantor kecamatan juga ini jadi catatan Pak. Lagi-lagi mohon izin untuk menjadi skala prioritas Pak, dan yang kami butuhkan salah satunya adalah ketersediaan lahan. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Komisi 1 yang Bapak pimpin, tetapi untuk saat ini hasilnya masih nihil. Mohon izin dimaksimalkan lagi upaya usahanya untuk sekarang gitu Pak. Alhamdulillah pada hari ini yang paling sering saya benar-benar masyarakat desa menilai bahwa pada hari ini betul-betul Ibu Kadis serta rombongan dari pemerintah. Terima kasih untuk waktunya. Saya sekali lagi mohon maaf karena mungkin desa kami tidak masuk dalam SIPD ini dikarenakan saya sudah tanya kepada sektor saya, itu sulit Pak. Sulit udah mengapai atau terus itu sudah dilaksanakan. Mungkin setelah saya juga terkenal barusan paparan dari Ibu Kadi. Des, nggak ibu teres, yang itu tak. Ada kawan nggak ikut, lain jam kerja subuh, beri tahajud, jadi ada masuk. Ya, ikut tidak, ada. Saat itu akhirnya orang tidak masuk. Ya, dan alhamdulillah mungkin ada kebijakan dari Bapak-Bapak. Nanti di belakang layar kita komunikasi dengan Bapak-Bapak agar usulan-usulan kita untuk 2024 itu bisa masuk. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya Pak, tadi karena mendengar paparan dari Ibu Kadis apa yang menjadi unggulan di kecamatan kita di desa masing-masing. Kebetulan mungkin Pak, kecamatan kami, kecamatan mungkin sangat jauh dari kota, itu cocoknya untuk pertanian. Tapi Ibu, untuk pertanian tersebut menggunakan lahan. Kami, desa kami saja dikelilingi oleh perkebunan dan kehutanan. Perkebunan ada 3 perkebunan Pak yang masuk desa kami, yang 2 bangkrut, yang 2. Jadi masyarakat itu susah untuk bertani, bukan petani tapi buruh tani kebanyakan di desa kami. Dan kami alhamdulillah dengan Pak Dewan lagi berintis mengenai tanah HGU yang sudah 11 tahun tidak membayar HGU-nya. Mohon dari Pemda itu turun tangan Pak, atau bagaimana kami yang harus mengajukan kemana? Selama ini 11 tahun tidak membayar HGU-nya habis. Ada juga yang bagus seperti Matabat, bayarnya sekitar 300 hektar lebih. Itu sekarang makanya kami, masyarakat kami minta izin sama saya untuk mengelola perkebunan akabat. Silakan kelola saja, garap saja. Yang bertanya disuruh saya masuk Kades, belum pernah ada yang datang tuh, alhamdulillah ke saya. Jadi sekarang sudah 2/3 lahan, sekitar 250 hektaran PT Nagawarna itu dikelola oleh masyarakat, termasuk saya juga mau ngebut. Itu Pak. Jadi tolong Pak Dewan yang kemarin kita rapat itu jelaskan. Mudah-mudahan 2024 Pak Dewan masih bisa bertemu di kecamatan Legong. Dan mohon tadi saya mendengar dari Pak Muhammad rekan saya mengenai program-program pembangunan, dan alhamdulillah saya sudah 3 tahun
2020, 21, 22, pakai 23, 24 tahun sekarang. Alhamdulillah, beliau jadi kepala desa. Ya, karos dari masyarakat tuntunan dari atas jelaskan. Kita belum dari rekanan orang ketiga ini. Lihat Pak, di sini banyak tokoh-tokoh. Jadi jangan selalu menyalahkan kepala desa. Kalau input saja susah, ngomong kemana-mana. Nipu guys, saya sudah. Tadi telah dikatakan oleh rekan saya Pak Muhammad mengenai pembangunan. Banyak Pak yang menyodorkan ini program. Alhamdulillah makmur. Berapa tahun? 3 tahun saya berjalan. Berapa puluh juta, mungkin ratus Bu. Banyak Pak orang yang menawarkan program-program itu Pak. Saya saja sudah 2 kali ganti Pak, 4 sudah 8 sudah gundul. Pantai, baik berkati. Jadi. Ayah dari dinas DPP omong asli Pak ini religion. So, di mana di kepala desa ada Pak dari desa itu ada Pak. Ketua desa itu sudah diblok. Ini 1 tahun ini sekian sudah diblok. Nggak bisa kayak kepala desa dulu 30%, 40% genol ke kepala desa. Sekarang ada sistem betul. Ya sudah. Selesai. Saya suruh bendahara ini cairkan. Sudah berangkat dari tidak bisa dicairkan Pak. Ini harus ditransfer. Kumah korupsinya kepala desa. Ayo menuduh ke kepala desa. Saya perbandingan, saya pernah di ASN Pak dulu Pak. Nah ini teman saya dulu di Pak Sekman. Begitu ada list dari dinas pendidikan keluar Pak. Beberapa bulan keluar. Sekarang ini sudah keluar, SPM sudah keluar. Nah ada ditunggu-tunggu. Aduh saya berbicara dari kepala dengan kaki. Kurang jauh menonton mereka dari kepala desa itu kaki kumah. Bapak semua senang tidak senang jadi kepala desa itu. Jadi mohon kepada masyarakat ini kebetulan udah ada itu ini biasanya MUI itu sekarang ada selesai ngomongkan ke masyarakat. Ya, kayak itu seperti tangkapi gitu, laporan ke masyarakat gitu ya. Ini karena MUI ayah namun, ya ayah desa kecil, ayah nasok 3 tahun COVID, mereka 4 tahun terasuk mulai koma, mereka mati gitu. Kira-kira saya ada motor tadi kan, jadi banyak COVID itu 4 tahun untuk pembangunan. Nah itu Bapak. Jadi saya mohon kepada Bapak dengan kebijakan Bapak bagaimana mungkin bisa memasukkan yang terlambat, bukan tidak masuk tapi tidak masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang 3-4 pertanyaan langsung aja ditanggapi ya. Dimulai mungkin dari Bapak Dewan yang barangkali tadi pernah pengalaman di kepala desa juga. Mungkin di sini bisa saling bagi-bagi pengalaman. Kepada Pak Dewan kami silakan. Jadi Pak Kepala semua, memang betul hari ini kepala desa itu sangat yakin Bu Bapak rekan-rekan kita itu di tahun 2022 itu tidak bisa membangun. Dikatakan sesuai KPS 104 bahwa untuk anggaran DD itu harus dikenakan ke BAP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Dewan yang saya hormati, Bapak Polres yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Desa beserta pimpinan, tokoh ulama di lingkungan Kecamatan Rengkong yang saya hormati, dan tidak
tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, wasyukurillah kita pada hari ini bisa berkumpul di sini untuk memenuhi kegiatan kita, kewajiban kita dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Sampurasun buat semuanya. Bapak dan Ibu, apa yang sudah tadi disampaikan juga oleh Pak Camat bahwa Musrenbrang ini adalah titik awal daripada perencanaan pembangunan kita di 2024 nanti. Makanya sangat disayangkan apabila ada apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu tidak diinputkan ke sistem, karena saat ini semuanya by sistem. Bahkan seluruh Indonesia, bukan hanya untuk sistem di Kabupaten Sukabumi saja. Jadi SIPD itu berlaku seluruh Indonesia, sehingga tidak salah juga kalau ada desa yang belum bisa menginputkan, karena memang padat sekali. Biasanya jam 23 atau tengah malam subuh itu bisa, Pak. Nah, saya ingat dulu waktu di dinas sosial, Bapak dan Ibu menginputkan data untuk penerima bantuan. Itu sangat sulit sekali. Itu hampir sama dengan SIPD untuk perencanaan pembangunan. Tetapi meskipun begitu, kami sebetulnya sudah sepakat di Bapelitbangda, apabila ada kasus-kasus seperti itu, kita akan meluangkan waktu, kalau nggak salah Pak itu ya kesepakatannya, karena bukan hanya desa Lengkong saja. Ada juga beberapa desa di kecamatan lain yang juga belum tetap akan menjadi pekerjaan Bapelitbangda ini. Bapelitbangda juga kemarin agak, ini nambah pekerjaan, tapi kan bagaimanapun juga ini adalah untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi, untuk masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Tetapi meskipun begitu Bapak dan Ibu, dalam tanda kutip, ini juga tidak menjadi kebiasaan kita. Mohon diperhatikan kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa, apabila ada hal seperti ini juga tolong diperhatikan. Saya percaya dan saya maklum dengan kesulitan-kesulitan Bapak dan Ibu, baik daripada tadi padatnya lalu lintas SIPD, mungkin sinyal di sini blind spot nggak Pak? Masuk desa blind spot. Nah, itu juga kesulitan Bapak dan Ibu, kami juga memakluminya. Tapi mungkin ke depan mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Untuk tahun ini masih ada kesempatan seperti itu. Tahun depan kita belum tahu apakah ada kesempatan untuk menginput ulang yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda atau tidak. Khawatir tidak ada kesempatan. Ini tolong, ini adalah pesan mungkin Pak Camat yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu di wilayah untuk sistem, karena memang sekarang semuanya by sistem, baik perencanaan bahkan untuk pelaporan semuanya juga sudah by sistem. Kalau misalkan perencanaan ini tidak masuk ke dalam sistem, nanti bahkan apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu tidak terekam. Meskipun mungkin peluangnya hanya sekian persen, mungkin ada juga di hati Bapak dan Ibu, input, hari jadi. Tadi sudah didengar oleh kita apa yang akan dilaksanakan di 2023 di Kecamatan Lengkong, mungkin hanya sekian persen yang dulu Bapak dan Ibu input, ya kan? Saya nggak tahu berapa persennya yang hari ini ada di Bapelitbangda. Itu karena situasi kondisi dan memang dilakukan SED untuk bagaimana menentukan yang prioritas, meskipun semuanya juga dianggap prioritas. Tetapi kita jangan patah semangat dan jangan putus asa. Mengajukan saja, input aja Pak, input aja kalau memang sudah ada waktunya menginput. Siapa tahu nanti tahun ini belum bisa dilaksanakan, tahun depan inputkan lagi. Kurang bosan-bosan orang bosan input mungkin yang Bapelitbangda juga mudah-mudahan bisa melihat bahwa kalau tahun ini muncul lagi, mungkin menjadi perhatian, tapi ini benar-benar menjadi prioritasnya di kecamatan ini. Mungkin itu juga yang harus kita lakukan. Selanjutnya untuk 2024 ini juga Bapak dan Ibu, ini sebetulnya SIPD yang terhormat masih buka Pak
Nah, itu juga masih ada peluang sebetulnya Bapak dan Ibu dari tokoh ulama dan siapa saja kecamatan bisa merapat ke yang terhormat, karena ini kan SIPD itu slotnya ada dari kecamatan, desa, ada slotnya pokirnya yang terhormat, ada slotnya top down, dan ada slotnya bottom up yang tadi disampaikan oleh Kapolri Pangdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum pulang, Pak Dewan katanya kita foto bersama untuk laporan. Siap.